Shalom, selamat pagi Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Els Rundengan Oroh, pengurus Pelkat PKLU di Jemaat Irene Mupel, Jakarta Utara. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dahului itu dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami dan nikmati lagi hingga saat ini. Terima kasih Bapa, kalau kami PKLU GPIB boleh kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, tolong kami untuk dapat membaca, mengerti, terlebih untuk melakukan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Oma Opa, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35 yang mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maranatha. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi satu dengan Allah. Oma Opa, seorang pria berusia madya menyangka bahwa hidup yang ada saat ini adalah miliknya sendiri. Ia mulai melakukan segala sesuatu yang ia sukai tanpa mempertimbangkan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Ia bertindak dengan tujuan mencari kesenangan dan memuaskan segala hasrat yang ada dalam diri. Karena baginya tubuhnya itu adalah
miliknya sendiri, dan dia hanya hidup satu kali. Sampai suatu ketika ia menyadari bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa. Tidak ada yang ingin berada di dekatnya karena perilakunya selama ini hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Benarkah hidup kita adalah milik kita? Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, Maria akan melahirkan seorang anak yang adalah juru selamat bagi dunia ini. Namun bukan itu yang dipertanyakan oleh Maria. Ia mempersoalkan bahwa dirinya belum menikah atau belum bersuami. Tampaknya meskipun Maria dan Yusuf sudah bertunangan, mereka belum merencanakan perkawinan pada waktu yang dekat. Oleh karena itu, ia tidak langsung percaya dengan perkataan malaikat. Malaikat pun menjelaskan bahwa anaknya nanti akan disebut anak Allah yang kudus karena Roh Allah sendiri akan menaungi Maria. Anak tersebut muncul karena roh, tetapi daging tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan. Oma opa, pertemuan antara roh Allah dan daging atau manusia memperlihatkan bahwa Allah ada dalam hidup manusia. Kelahirannya di dalam dunia bukan sekedar sebuah kunjungan, melainkan proses menyatu dengan manusia. Kita adalah kepunyaan Allah, dan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia menjadi pertanda bahwa kita menjadi satu dengan Dia. Hidup kita bukan lagi hanya milik kita, tetapi juga milik Kristus. Dengan demikian, menghayati masa penantian kelahiran Tuhan Yesus, mari kita hidup sesuai maksud Allah yang hidup dalam diri umatnya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Juru selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia terkeluh karena kelahiranmu. Oma opa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa di surga, yang berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa bahwa kami diingatkan bahwa hidup kami bukanlah milik kami. Hidup kami adalah milik Kristus yang sudah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa bahwa sesungguhnya kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk boleh memuji dan membesarkan nama-Mu lewat kehidupan kami dari hari ke hari. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu dan hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka, biar mereka boleh melayani dengan tulus, jujur dan takut akan Tuhan, agar pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Secara khusus kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB, memberkati mereka, biarlah mereka boleh sehati sepikir untuk terus memuliakan nama-Mu lewat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan juga memberkati pengurus Pelkat PKLU dimanapun mereka berada. Tuhan berkati umat-Mu, warga PKLU, biarlah bersama-sama kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam memuliakan nama-Mu, dalam menceritakan kebaikan-Mu kepada anak cucu bahkan orang lain, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Kepadamu Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus berbuah manis dan segar untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami lewat perilaku kami, di mana hidup kami adalah milik-Mu dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, sempurnakan ya Bapa, yang kami minta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang setia, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan, demikian perjumpaan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, yakin bahwa Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.